6 pertandingan telah selesai dan alhasil Indonesia saat ini masih on track dengan target yang diharapkan. Tentunya dengan jeda waktu yang relatif lama, semua detail yang kurang harus dituntaskan karena tentunya 4 pertandingan tersisa di bulan Maret dan Juni nanti tidak akan berarti kalah lagi. Apalagi saat menjamu Bahrain atau Cina di kandang sendiri, nah sepertinya keberuntungan akan datang ke Indonesia ketika diketahui FIFA akan mengambil tindakan tegas terkait perilaku supporter Cina dan Bahrain yang dinilai telah melanggar etika dan aturan. Yap, pertandingan Cina melawan Jepang Moriyasu benar-benar merasa geram karena supporter Cina benar-benar bertindak di luar batas. Mulai dari menghina lagu kebangsaan, mengintimidasi supporter Jepang dan yang paling parah jelas masuknya penonton ke lapangan saat pertandingan berlangsung. Tentu saja kejadian ini akhirnya membuat Moriyasu meminta FIFA untuk bersikap tegas. Dengan memberikan sanksi karena apa yang dialami Jepang saat ke Cina tidak lebih parah dari apa yang dialami di Bahrain dan Moriyasu meminta kedua negara tersebut untuk meniru Indonesia yang benar-benar memberikan rasa aman saat ke Jakarta, baik itu tim Jepang maupun suporternya. Nah yang lainnya adalah Cina di sisi lain, Bahrain, meski kemarin sudah dikenai denda dan peringatan keras karena supporter mereka menghina lagu kebangsaan Jepang dan menyorotkan laser ke pemain Jepang. Kali ini, Bahrain terancam sanksi yang bisa lebih berat lagi karena mengabaikan peringatan yang diberikan FIFA karena saat pertandingan melawan Australia. Sepanjang pertandingan diketahui supporter Bahrain kerap meniup fluid palsu yang sedikit banyak membuat bingung para pemain Australia. Sesuatu yang akhirnya bisa membuat posisi Indonesia beruntung karena bisa jadi Cina dan Bahrain akan mendapat hukuman berat seperti pengurangan poin. Ya, itu artinya Indonesia berpeluang mengamankan posisi 4 besar kian terbuka. Haji Moriyasu diketahui sangat kecewa dengan semua yang terjadi saat Jepang bertandang ke Cina. Yap, meski hasil itu dinilai oke karena menang 1-3, namun dari segi non-teknis, pelatih berusia 56 tahun itu memang tidak bisa dipahami perilaku penggemar Cina. Yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, pertama-tama itu jelas merupakan penghinaan terhadap lagu kebangsaan ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Kedua ada penonton yang mengarahkan sinar laser ke kiper Jepang dan kemudian ada penggemar yang menerobos masuk ke lapangan selama pertandingan dan yang terakhir jelas merupakan intimidasi berlebihan yang diterima penggemar Jepang dari penggemar tuan rumah. Selama pertandingan, penggemar Tiongkok menembakkan sinar laser ke kiper kami. Ada supporter Cina yang masuk ke tengah lapangan dan bukan hanya itu saja. Mereka mencemooh lagu kebangsaan kita, kata Moriyasu, dikutip dari Football Channel. Ia berkaca dari situasi yang ada. Tentu saja Moriyasu membandingkan dengan semua hal yang timnas alami ketika bertandang. Dan baginya tandang ke Indonesia adalah paling aman serta membahagiakan. Karena sejak menginjakan kaki hingga angkat kaki dari Indonesia, timnas Jepang benar-benar mendapat sambutan hangat dari masyarakat tanah air padahal dari segi hasil Indonesia kalah 0-4 beda dengan di Bahrain apalagi Cina yang menurutnya sudah kelewat batas apapun alasannya. Dan lebih lanjut lagi, GFA sendiri kabarnya sudah membuat laporan resmi ke AFC atau FIFA terkait masalah ini dan FIFA kemungkinan akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi yang cukup berat. Selain dari Cina, FIFA sendiri kabarnya juga sudah menerima laporan dari Federasi Australia terkait perilaku supporter Bahrain yang dinilai tidak fair play, di mana saat pertandingan supporter Bahrain diketahui meniup peluit palsu, sehingga sedikit banyak membuat bingung para pemain Australia. Apalagi Bahrain tetap ngotot untuk tidak bermain. Jika memang ingin tidak bermain di GBK, Bahrain kemungkinan besar akan mendapatkan 3 sanksi berat terkait hal tersebut. Nah, 3 sanksi pertama adalah Bahrain akan dianggap WO jika tetap tidak mau datang ke Indonesia dan Indonesia akan otomatis bisa untung besar dengan meraih 3 poin dengan defisit 3 gol dan tentunya akan menghemat tenaga. Nah, sanksi kedua adalah sesuai aturan FIFA,
Bahrain akan didenda 40.000 FR Swiss atau 714,8 juta dan yang paling parah adalah Bahrain akan didiskualifikasi dari babak 3. Nah, terkait diskualifikasi Federasi Bahrain kemarin mereka bilang, lebih baik didiskualifikasi daripada harus ke Indonesia dengan segala ancaman. Karena tentunya itu akan menguntungkan Indonesia dari semua sisi terutama terkait posisi di klasemen. Ya, kembali ke pertanyaan supporter terkait pertandingan Cina versus Jepang, kemungkinan Cina akan kena tindakan hukum atau kalau ada bukti lain yang dikirim JFE yang dianggap ancaman nyata bisa saja Cina akan dikurangi poinnya dan itu bagus untuk Indonesia maupun Bahrain. Di mana sebelumnya mereka sudah pernah didenda dan ditegur keras atas tindakan supporternya yang mengarahkan laser ke pemain Jepang dan menghina lagu kebangsaan dan mungkin sanksi kedua ini akan lebih berat karena mereka akan dianggap mengabaikan peringatan. Jadi ya total bisa jadi ada 4 sanksi untuk Bahrain. Dari semua tim yang sudah kesini, semuanya aman dan nyaman dan malah senang sekali dan bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Jangan bilang itu hoax, buktinya sudah ada mulai dari supporter Australia, Jepang dan Arab. Semuanya punya bukti bahwa mereka merasa nyaman selama di Indonesia. Di sisi lain sekali lagi dengan semua hal yang sudah terjadi jelas bahwa saat ini angin lagi berhembus di Indonesia tentunya kita juga ingin bisa menang dengan cara gentle bukan lewat jalur giveaway tapi itu salah mereka sendiri jadi ya sudahlah kita siap-siap saja untuk berkompetisi. Karena bagaimana kita bisa melihat persaingannya? Ketat dari posisi 2-6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni bisa jadi final. Apalagi untuk Indonesia yang harus bisa mengambil 6 poin di GBK dari Cina ataupun negara Bahrain, jika negara Timur Tengah itu berani datang. Dan sudah pasti mengenai kekuatan Indonesia diyakini akan semakin kuat dengan masuknya Ula Romini atau pemain baru lainnya yang sedang diincar oleh PSSI, maka dari itu wajar saja jika Kevin Dick seusai laga dari Jepang tetap yakin bahwa kemajuan ini nyat dan kepada wartawan ia meyakinkan bahwa Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur dan siap bangkit. Ya terlepas dari apapun itu, pokoknya hal-hal non-teknis yang terjadi dengan tim lain, biarlah itu menjadi urusan pihak yang memang berwenang untuk menanganinya. Yang menjadi fokus utama adalah tim itu sendiri, apakah benar-benar diberikan sanksi atau tidak. Yang penting Maret dan Juni 2025 kita sudah dalam mode siap tempur dan mudah-mudahan pemain baru benar-benar bisa karena kembali menghadapi pertandingan yang setiap pertandingannya terasa seperti final. Pasti butuh kedalaman skuad yang seimbang dari lini ke lini. Jadi tetap semangat Garudaku untuk saat ini berjuang dulu di tim masing-masing. Pertahankan performa, tingkatkan kualitas dan mudah-mudahan tidak ada yang cedera.